Genosida oleh Israel di jalur Gaza menewaskan 44.330 warga Palestina. Sebagian besar negara di dunia mengecam aksi brutal Zionis, termasuk beberapa negara Eropa di antaranya. Yang pertama, Irlandia. Irlandia sering vokal mengkritik tindakan Israel terhadap Palestina. Mereka menyerukan penghentian kekerasan dan mendukung solusi dua negara. Yang kedua, Spanyol. Spanyol juga sering mengkritik kebijakan Israel dan menyerukan penghentian kekerasan. Yang ketiga, Belgia. Belgia menyuarakan keprihatinan mereka dan mendukung hak-hak Palestina. Yang keempat, Prancis. Prancis menyerukan gencatan senjata total dan mengkritik tindakan militer Israel di Gaza meskipun mereka juga mengakui hak Israel untuk membela diri. Dan yang kelima, Norwegia. Norwegia sering mengkritik Israel dan terlibat dalam upaya mediasi antara Israel dan Palestina. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ingin melihat Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Senator Republik Lindsey Graham mengatakan Trump bertekad membebaskan para sandera. Awal bulan ini ia bertemu dengan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Graham mengungkap Trump ingin mencapai kesepakatan di Gaza agar bisa fokus pada isu-isu lain, termasuk normalisasi hubungan Israel-Saudi dan fokus melawan Iran. Sementara itu, Netanyahu mengaku siap untuk gencatan senjata, tetapi hanya jika Yerusalem Barat dapat membebaskan para sandera. Namun ia menambahkan bahwa gencatan senjata tidak akan berarti berakhirnya perang melawan Hamas. Diketahui, Hamas memberitahu Mesir, Turki, dan Qatar bahwa mereka siap untuk gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang serius. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, melarang seluruh masjid di Israel dan tepi barat mengumandangkan azan untuk sholat 5 waktu. Ben-Gvir menyatakan bahwa kumandang azan dianggap terlalu mengganggu warga Israel sehingga harus dilarang. Ben-Gvir kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Ia juga menegaskan rasa bangganya atas pelarangan azan di masjid-masjid. Azan juga disebut membahayakan bagi warga Israel yang tinggal di dekat masjid. Ben-Gvir juga dilaporkan meminta kepolisian untuk memasuki masjid-masjid, menyita pengeras suara, dan menerapkan denda jika ada pelanggaran. Keputusan Ben-Gvir dikecam anggota parlemen Israel dan dinilai membahayakan. Ia juga mengatakan Ben-Gvir akan terus melakukan segala cara untuk mengobarkan api permusuhan. Ketegangan antara Iran dan Israel telah menjadi perhatian banyak orang selama beberapa waktu terakhir. Kedua negara itu diketahui sempat saling balas serangan rudal sehingga memunculkan kekhawatiran adanya perang besar-besaran. Meski menanggapi Iran, ternyata Israel juga masih berhati-hati dalam aksinya karena sejumlah hal. Pertama, karena Iran dan Israel pernah menjadi kawan sebelum menjadi lawan. Iran bahkan dulu tercatat sebagai salah satu negara mayoritas Muslim yang paling awal mengakui kemerdekaan Israel setelah Mesir. Kedua, kekuatan militer Iran mengungguli Israel. Teheran memiliki ratusan ribu roket dan sangat sulit untuk melacaknya di saat yang bersamaan. Ketiga, selama ini Israel meyakini bahwa Iran menimbulkan ancaman eksistensial, salah satunya melalui pembangunan kekuatan proksi di kawasan Timur Tengah. Selain Hizbullah, Iran juga dituding mendanai Hamas di Palestina. Iran pada 2023 pernah mengungkap pangkalan angkatan udara bawah tanah pertamanya yang diberi nama Oga 44 atau Eagle 44. Pangkalan itu disebut akan menjadi hal yang menakutkan bagi musuh-musuh Iran, khususnya Israel. Lokasi pasti pangkalan itu belum diungkap, namun disebut lokasinya berada di kedalaman ratusan meter di bawah pegunungan. Jet-jet di pangkalan udara tersebut dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh untuk menghancurkan target jika terjadi serangan. Pengungkapan pangkalan Eagle 44 dilakukan untuk memamerkan kemampuan militer udara Iran sebagai respons atas latihan gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Pangkalan Eagle 44 meliputi area siaga, pos komando, hanggar pesawat, fasilitas perbaikan dan pemeliharaan, peralatan navigasi dan bandara, serta penyimpanan bahan bakar. Situs tersebut juga dilengkapi sistem peperangan elektronik dan berbagai bom dan rudal. Angka 44 yang disematkan pada nama pangkalan tersebut mengacu pada peringatan 44 tahun Revolusi 1979 di Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.